Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Remaja GKJW Jember. Tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan Juli. Berarti sudah separuh perjalanan kita di tahun 2021 ini telah kita lewati. Tetap semangat ya, tetap tersenyum dalam segala keadaan, supaya hati kita senantiasa diliputi sukacita yang dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita pujikan lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Mari ibadah ini kita mau awali dengan menyebut Allah Bapa di dalam ibadah ini.
Ibadah remaja minggu hari ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, firman yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis dalam Markus 16 ayat 15. Yang demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ketika akan naik ke surga memberikan pesan kepada para murid agar pergi ke seluruh penjuru dunia untuk memberitakan Injil. Dan kita pun semua diberi mandat untuk menjadi saksi-saksinya. Apakah adik-adik siap dan mau menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini? Puji Tuhan. Adik-adik akan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan untuk menjadi saksinya. Dan tema dalam ibadah pagi ini adalah menjadi saksi Kristus. Bagaimana untuk bisa menjadi saksi Kristus? Ya, dengan seluruh perbuatan kita yang mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Saling mengasihi, saling menolong sesama manusia. Itu juga menjadi saksi Kristus. Dan adik-adik pasti bisa. Oke? Mari kita bernyanyi bersama dengan lagu yang berjudul Aku Bisa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena segala kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita tundukkan kepala,
Dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, di pagi hari ini Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu para remaja, tunduk di hadapan-Mu, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Seringkali kami melakukan yang tidak diinginkan oleh orang tua kami juga. Kami sering mengeluh, kami sering membantah, dan kami sering kali menggerutu di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan di masa pandemi, kami yang harus selalu di rumah. Kami sering kali marah dengan keadaan ini. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni segala perbuatan kami, maupun tingkah laku kami yang keluar dari mulut kami, ataupun dari pikiran kami Tuhan. Tuhan Engkau tahu apa segala kesalahan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami memohon padamu, ampunilah kami, sucikanlah kami, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga mohon ajarkan kepada kami, agar kami juga dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau telah mengampuni Bapa. Terima kasih Tuhan, segala doa ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kami undang berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Yeremia 33 ayat 8. Yeremia 33 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin. Adik-adik kami persilakan duduk kembali. Remaja milik Kristus yang berbahagia, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8-15 yang akan disampaikan oleh Ibu Wenis. Tetapi sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 59 yang berjudul Bersabdalah Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Memenis berharap kalian selalu sehat, semangat, dan penuh sukacita. Apalagi minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersama-sama hendak membaca firman-Mu. Kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami. Kau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, juga telinga kami,
untuk kami boleh mendengarkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menguasai bibir lidahnya untuk boleh menyampaikan kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita. Ayo kita buka Alkitab kita. Pagi hari ini, minggu ini, kita akan membaca bersama-sama dari Kisah Para Rasul. Ayo, Kisah Para Rasul itu di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Betul sekali, Perjanjian Baru ya. Ya, kita buka dari Kisah Para Rasul 6. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Sudah ketemu? Ya, Mami Benis akan membacakan untuk kita semuanya. Kisah Para Rasul 6, ayat 8 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampilah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita atau judul renungan kita pada pagi hari ini, kita beri judul Menjadi Saksi Kristus. Nah, izinkan Mem Benis untuk bertanya kepada adik-adik. Siapa yang pernah mendengar atau bahkan melihat seorang saksi di pengadilan? Ayo, nah remaja sekarang kan mungkin tidak melihat langsung di pengadilan ya, tapi bisa lihat di YouTube atau di film-film. Wah, banyak kan ya sekarang ya, yang film-film itu menampilkan pengadilan-pengadilan, terus ada saksi-saksi. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh saksi itu di pengadilan? Ayo, siapa yang tahu? Iya, saksi itu memberikan atau menyampaikan ya kebenaran yang diminta oleh pengadilan itu terhadap seseorang yang didakwa gitu ya, yang didakwa. Nah, saksi itu harus menyampaikan apa yang benar, faktanya seperti apa. Nah, itu seharusnya seorang saksi, saksi yang benar. Nah, tapi kira-kira ada nggak sih saksi yang nggak benar gitu, yang menyampaikan hal yang palsu, hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta? Ya ada, ya. Namanya apa? Saksi
palsu. Ya, betul sekali, saksi palsu. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang saksi ini. Tadi Mbak Weni sudah sebutkan ya, menjadi saksi Kristus. Nah, apa sih saksi Kristus itu? Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk mengikut Kristus. Mengikut Kristus berarti meneladani Kristus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu yang harus kita lakukan. Tidak sampai berhenti untuk mengikut Kristus, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Luar biasa ya, semakin meningkat seperti itu. Ya, kita dipanggil untuk percaya, kita dipanggil untuk mengikut Yesus, kemudian kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Artinya apa? Ketika kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, kita menyaksikan, kita menyampaikan kebenaran. Ya, kita saksi yang benar, bukan saksi palsu. Ya, kita saksi yang benar untuk bagaimana kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang Yesus Kristus yang kita akui, yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih seharusnya menjadi seorang saksi Kristus itu? Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan pagi hari ini, kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Yang namanya siapa? Yang tadi kita baca? Iya, betul. Stefanus. Ya, kalau kita baca lebih lanjut lagi, nanti kita akan tahu bahwa Stefanus ini adalah seorang martir pertama. Nah, martir ini ya. Martir itu apa? Martir itu adalah saksi. Ya, itu bahasa Yunaninya. Dari kata marturia, yang artinya bersaksi. Orang yang bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Seorang martir yang berani mati untuk membela imannya. Nah, bagaimana sampai kemudian Stefanus itu begitu luar biasanya menjadi saksi Kristus? Ya, mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adik-adik, Stefanus itu adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Mari kita perhatikan di ayat yang kelima. Ya, kita akan naik sejenak di ayat yang kelima. Mbak Weni akan bacakan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Perhatikan, Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perikop sebelumnya, gitu ya, di dalam pelayanan rasul-rasul ya, setelah turunnya Roh Kudus, kemudian gereja mula-mula itu berkembang luar biasa, begitu banyak orang percaya ya, begitu banyak orang dibaptis, rasul-rasul begitu luar biasa melayani Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan, melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, ada sedikit masalah di sini ternyata. Yang percaya bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang-orang yang di luar Yahudi. Banyak yang percaya. Nah, adik-adik, Stefanus ini adalah salah satu orang Yahudi yang bisa berbahasa Yunani. Ya, dan dia percaya kepada Yesus Kristus. Ada sedikit masalahnya apa? Gitu ya. Ternyata rasul-rasul ini begitu sibuk melayani jemaat, mengabarkan firman Tuhan karena jemaat ditambahkan begitu banyak. Nah, ada sedikit masalah di pelayanan meja, gitu ya. Ada sedikit masalah di situ. Ada protes gitu. Loh, orang Yahudi diperhatikan, kenapa orang yang di luar Yahudi tidak diperhatikan? Nah, ini terjadi di jemaat mula-mula. Tetapi kemudian para rasul sepakat gitu ya, rapat ya, mengadakan pertemuan dan kemudian memilih 7 orang untuk melayani janda-janda, anak-anak miskin dan terlantar gitu ya. Dan itu yang disebut sebagai diakonia ya. Kalau kita mendengar kata itu di gereja kita gitu ya, diakonia itu adalah orang-orang yang melayani orang-orang
di sekelilingnya, ya, janda-janda atau di jemaat sendiri. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, 7 orang ini dipilih, salah satunya adalah Stefanus. Dikatakan Stefanus ini adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah, luar biasa kan? Dia seorang yang benar-benar menjaga imannya. Bagaimana cara menjaga imannya? Dia rajin, dia belajar dengan tekun firman Tuhan. Dia terus berusaha untuk bertumbuh di dalam imannya, ya. Kemudian hidupnya berserah penuh kepada Roh Kudus. Itu luar biasa. Dan itu dibuktikan, ya. Dengan terpilihnya Stefanus ini menjadi salah satu diaken dari 7 tadi, ya, menyatakan bahwa dia orang yang benar-benar patut untuk dipilih karena dia memiliki iman yang terus bertumbuh dan Roh Kudus yang hidup di dalamnya terus-menerus melingkupi dia. Nah, adik-adik, bagaimana seharusnya dengan hidup kita? Kita juga harus memiliki iman yang bertumbuh. Jangan aku sudah rajin mengikuti sekolah minggu, aku sudah rajin mengikuti ibadah setiap minggu, tapi setiap harinya nggak pernah baca Alkitab. Tapi setiap harinya malas-malasan berdoa. Tapi setiap harinya masih malas-malasan dan suka membantah kepada orang tua. Tidak mau mentaati firman Tuhan. Nah, itu membuat iman kita tidak akan bertumbuh. Mari adik-adik, kita belajar untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Caranya apa? Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, setiap pagi memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan, berdoa, ya, memelihara relasi yang dekat dengan Tuhan. Itu luar biasa. Nah, seorang saksi, ya, harus memiliki kehidupan rohani, iman yang terus bertumbuh seperti Stefanus. Nah, yang kedua adik-adik. Yang kedua adalah Stefanus adalah seorang yang penuh karunia dan kuasa dari Roh Kudus. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, Stefanus adalah orang yang tadi dikatakan iman. Dikatakan dia orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus itu memberikan kuasa kepadanya, ya, karunia kepadanya untuk kemudian mengadakan tanda-tanda, mengadakan mujizat-mujizat. Dan dengan demikian dia menyaksikan tentang Allah yang maha tinggi itu, yang turun ke dalam dunia melalui Yesus Kristus, yang kemudian menyelamatkan manusia yang berdosa melalui kematian dan kebangkitannya. Itu luar biasa. Seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia memiliki kuasa di dalam dirinya. Karena Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Karena apa? Roh Kudus tinggal, diam di dalam dirinya. Jadi setiap orang percaya memiliki kuasa itu, memiliki karunia-karunia yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepadanya. Betul kan? Nah, kalau adik-adik tanya, Mem, apa karunia aku? Aku lo nggak punya karunia, aku nggak bisa apa-apa, gitu ya. Loh, itu bukan pernyataan yang benar adik-adik. Setiap kita yang percaya pasti memiliki kuasa dari Roh Kudus. Setiap kita yang percaya pasti memiliki karunia yang dari Roh Kudus. Temukan itu. Apa karunia yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan kepadamu. Dan itulah yang kita pergunakan untuk apa? Untuk bersaksi. Banyak hal. Tidak mungkin kita tidak memiliki karunia yang dari Tuhan. Ya, adik-adik harus temukan. Jangan, aku nggak bisa ini, Mem. Kalau disuruh misalkan, ayo baca Alkitab. Enggak, aku malu, aku nggak bisa bersuara keras. Wah, kalau sudah begitu, apa? Seharusnya berani, gitu ya. Padahal punya suara yang bagus. Misalkan, ayo pelayanan pandu puji di sekolah, di gereja. Enggak bisa nyanyi, padahal bisa. Tinggal berani. Ya, nah setiap kita pasti punya karunia dan itulah ya orang yang bersaksi menjadi saksi Kristus itu adalah orang yang memiliki karunia dan kuasa dan itulah yang dipakai untuk bersaksi. Yang ketiga, Stefanus adalah seorang yang berani, penuh hikmat untuk menyatakan kebenaran.
Itu karena Roh Kudus. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat-Nya dan roh yang mendorong dia berbicara. Nah, kalau kita perhatikan di ayat tadi, ada orang, sekelompok orang ya, yang disebut sebagai kelompok jemaat Libertini gitu ya. Libertini itu dari kata libertas atau dimerdekakan. Mereka itu adalah orang-orang yang dulunya budak Romawi, kemudian mendapatkan kebebasan, kebebasan ya. Kemudian mereka itu tampil untuk istilahnya bersoal jawab. Kalau sekarang itu sebenarnya dialog, tapi lebih tepatnya mungkin berdebat gitu ya. Nah, kalau kalian sering melihat channel-channel YouTube itu ya, banyak orang yang berdebat sekarang. Wah, kalau YouTube itu sudah tidak ada yang ditutupi lagi ya. Perdebatan antar agama itu luar biasa. Ya, kalian bisa lihat di channel YouTube. Jangan lihatnya cuman game aja tuh, belajar yang lebih lagi gitu ya, adik-adik ya. Nah, jemaat Libertini ini bersoal jawab dengan Stefanus gitu ya. Dan ternyata mereka dalam tanda kutip kalah gitu ya. Tidak bisa jawab ini. Mereka menyerang begini, Stefanus bisa jawab begini. Mereka menyerang begini, Stefanus bisa jawab begini. Apapun yang mereka tanyakan bisa menjawab. Akhirnya mereka kewalahan. Dan apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menyudutkan Stefanus dengan membawa Stefanus itu ke Mahkamah Agung dan mengajukan saksi-saksi palsu. Nah, ternyata ada dua ya, ada dua saksi di sini. Saksi Kristus, saksi kebenaran, dan saksi palsu untuk menjatuhkan Stefanus. Tetapi apakah Stefanus takut? Tidak. Stefanus sama sekali tidak takut. Ya, Stefanus dengan tetap berani menyatakan kebenaran. Apa yang dia yakini, apa yang dia imani tentang Yesus Kristus, itulah yang dikatakan. Dan itulah kebenaran. Dia sama sekali tidak menghujat Allah, dia sama sekali tidak menghujat atau melecehkan Musa atau tentang bait suci, ya. Tidak sama sekali, karena inilah kebenaran yang dinyatakan oleh Stefanus. Dan itu semua karena apa? Karena hikmat dan dorongan dari Roh Kudus. Luar biasa. Itulah saksi Kristus. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus, siapa takut? Karena kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Dan kita harus menyaksikan tentang Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut menyatakan kebenaran. Mam, tapi kalau aku menyatakan kebenaran gitu, kadang aku takutnya itu dimusuhi sama teman-teman gitu ya. Terkadang kita ada teman kita mungkin melakukan hal yang curang, hal yang tidak benar. Lalu kita tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Jangan tidak berani, harus berani, tetapi dengan cara yang benar, tidak menghakimi. Kamu nyontek ya, kamu dosa begitu ya. Tidak seperti itu juga begitu ya. Menyatakan kebenaran tetapi dengan cara yang benar, supaya apa yang kita ucapkan itu, supaya apa yang kita nyatakan itu juga diterima dengan baik oleh orang lain. Dan kita juga harus berani menyatakan iman kita, ya, melalui perkataan kita. Nah, sekarang adik-adik nggak tahu ya, kalau adik-adik pernah mengalami enggak gitu ya. Seringkali mungkin kita pernah diejek, dibully gitu. Kamu orang Kristen ya, nanti matinya itu nanti disalib kayak Yesus itu gitu ya. Atau ditanyain, Yesus kamu itu kok nyembah manusia sih? Yesus itu kan manusia begitu ya. Kalau sudah ditanyain begitu, adik-adik kira-kira berani jawab Kak? Ya harus berani, tapi memang aku gak bisa jawabnya. Makanya harus belajar firman Tuhan, harus berani menyatakan. Kalaupun adik-adik belum bisa jawab, oke, besok ya tak jawab. Tanya dulu sama papa mamamu. Kalau papa mamamu gak tahu, tanya sama majelis. Kalau majelis gak tahu, tanya sama Pak Pendeta. Wah, ya kan? Harus tahu jawab, cari jawabannya supaya kalian bisa menjawab. Supaya kita juga tidak selalu disudutkan.
Nah, gitu ya. Itu juga cara kita untuk bersaksi, tidak malu, tidak takut mengakui Yesus Kristus itu Tuhan kita, juru selamat kita. Terlebih kita juga harus bersaksi melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui kasih kita kepada sesama kita. Mereka akan melihat, oh iya ya, orang Kristen itu ya, kayaknya meskipun diolok-olok, diejek-ejek, mereka tidak marah, mereka tidak membalas dengan kejahatan, tetapi tetap mengasihi. Tapi bukan berarti kita kalah, kita harus berani menjawab, memberikan jawaban yang tepat. Nah, adik-adik, mari kita terus belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Mari kita juga memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Menyatakan Yesus Kristus itu dalam hidup kita. Melalui perkataan kita, ya. Kita tidak ikutan ngomong kotor, ya. Kita tidak mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Itu juga menjadi saksi. Dan kita harus juga menyatakan kebenaran kepada orang lain. Berani? Siap untuk menjadi saksi Kristus? Pasti dong ya. Anak-anak GKJW, remaja-remaja GKJW adalah remaja-remaja yang hebat. Yang pastinya berani untuk menjadi saksi Kristus di dalam seluruh kehidupannya. Jangan takut, karena Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kuasa, dan selalu tinggal di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang dikasihi, yang mengasihi kami dan kami kasihi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, atas panggilan-Mu kepada kami Tuhan untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi pengikut Kristus, dan terlebih untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu, terkadang mungkin kami ragu, mungkin kami takut untuk menyaksikan Engkau ya Tuhan. Tetapi biarlah kami terus Tuhan mau bersandar kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu, bahwa Roh Kudus yang melingkupi kami, yang menyertai kami selalu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami, meskipun kami masih remaja. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur kepadamu. Engkau terus memberkati kami melalui orang tua kami Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan,
kami boleh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah. Bapa di surga, kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, mengingat kondisi bangsa dan negara kami Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang semakin meningkat Bapa. Bapa, kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan Kau menolong bangsa dan negara kami Tuhan. Lepaskanlah bangsa kami Tuhan dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tolong kami dan ajar kami Tuhan untuk tetap memiliki hikmat dan waspada di dalam setiap kehidupan kami dengan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan berkati untuk para pemimpin kami, pemerintah kami ya Tuhan, untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berdoa untuk setiap tim medis ya Tuhan yang berada di garda yang paling depan Tuhan. Tolong mereka, berkati dan lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKJW Jemaat Jember ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat boleh terus bertumbuh. Kami berdoa untuk setiap majelis jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap komisi. Terkhusus kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, Bapak Pendeta kami, Bapak Sony Saksono Putro, beserta dengan seluruh keluarga. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Gereja kami ini terus bertumbuh di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai yang ada di dalam negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati gereja kami. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk setiap kami, untuk anak-anak-Mu remaja yang masih muda di dalam kekuatan mereka, di dalam pertumbuhan mereka. Mereka boleh menjadi remaja-remaja yang semakin mengasihi Tuhan, menjadi saksi-saksi yang berani menyatakan kebenaran dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan dalam belajar mereka yang masih mereka jalani secara online. Tuhan terus berikan semangat, Tuhan terus berikan sukacita, Tuhan terus berikan daya juang ya Tuhan untuk mereka boleh meraih yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kami dengan kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah, Bapa telah banyak memberikan kepada kita berkat yang melimpah. Udara yang segar, kesehatan, kepandaian, dan masih banyak lagi. Karena itu, marilah kita mengucap syukur senantiasa dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan, dengan diiringi pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hati
Adik-adik, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Segala puji syukur kami haturkan kehadapan-Mu ya Bapa, atas segala berkat dan rezeki yang melimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, di mana kami pada pagi hari ini memberikan sebagian dari rezeki yang telah kami terima. Kami mohon sucikan Tuhan. Layakkanlah persembahan ini agar menjadi dupa-dupa yang harum di hadapan-Mu dan dapat menjadi untuk digunakan sebagai memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini, terlebih-lebih untuk GKJW Jember. Tuhan juga sertai dan tolong bagi yang mengelola persembahan ini agar dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak Bapa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan juga kepada kami untuk dapat mempersembahkan tubuh dan jiwa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja secara online pagi ini akan segera berakhir. Marilah kita tetap menyerahkan dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya pada tuntunan Roh Kudus yang akan senantiasa membimbing, menyertai, dan memberikan penghiburan hari demi hari. Adik-adik, ada sebuah berita pengutusan buat kita semua yang tertulis dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 yang demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Tetaplah setia dalam mengikuti Tuhan di tengah situasi apapun. Dan ceritakan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kalian kepada semua orang. Jadilah saksinya yang setia. Marilah kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita undur dari ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan menjalani hari-hari kita menjadi saksi-saksi Kristus yang berani untuk menyatakan kebenaran. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan yang daripada Roh Kudus, memberkati kita sekalian untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini, saat ini, sampai selama-lamanya. Amin.
Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenus Shalom Aleichem, Havenus Shalom Aleichem, Havenus Shalom Aleichem, Havenus Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.